Baik, kita lanjutkan pertemuan yang ketiga ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai algoritma dan khusus untuk bahasa C++. Kita mulai dari topik yang akan kita pelajari ada 5 hal. Yang pertama adalah tipe, kemudian ada variable, lalu ada keywords dan identifier, ada assignment, dan ada konstanta. Kita mulai dari tipe ya, atau jenis ya. Jadi jenis dari value adalah tipenya. Tidak semua value mempunyai jenis yang sama. Contohnya di sini saya punya angka 7 ditambah cat ya. Kucing ya. Kalau 7 ditambah cat itu tidak masuk akal karena dua hal ini berbeda tipe. Jadi ini adalah ilustrasinya ketika saya punya value-nya bentuknya adalah roti, ya, kue dan lain sebagainya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam suatu variabel. Nah, variabel itu kita namakan sebagai variabel makanan ringan mungkin ya. Jenis-jenis tipe yang ada di bahasa C++ ada char, ada integer, ada float. Ini hanya sebagian saja. Tipe modifiernya ada long, ada short, ada const ya. Kemudian tipe yang didefinisikan oleh unsur yaitu ada array dan record. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan string? String itu juga termasuk tipe ya, tapi string itu adalah array dari char ya. Char itu adalah karakter ya. Kalau string itu kumpulan dari karakter. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian representasi karakter. Karakter disimpan sebagai integer yang kecil. Setiap karakter mempunyai integer tunggal yang dispesifikasi dengan posisi dalam ASCII, yaitu American Standard Code for Information Interchange. Ya, ini tabelnya. Jadi kalian bisa melihat nanti value ASCII-nya, kemudian ada karakter, ada kontrol karakternya. Lalu representasi karakter yang lain adalah nilai atau value ASCII itu berkisar dari 0 sampai 127. Value 0 itu khusus ya. Ada garis miring, sebenarnya bukan garis miring ya, garis miring kebalik yaitu 0. Kemudian 127 itu karakter khususnya del. Jadi lebih ke posisi keyboard ya. Posisi keyboard kan ada delnya di situ ya. Lalu karakter-karakter lainnya. Kemudian various extended set for 128 sampai 255. Jadi varian yang lain itu muncul setelah ASCII-nya ini berhenti 127. Nah, 128 sampai 255 itu various extended. Kemudian variabel. Variabel itu adalah nama untuk tempat container bagian aktual dari memori komputer untuk value. Mempunyai tipe yang berhubungan dengan memberitahu komputer bagaimana menginterpretasikan bit-bitnya. Lalu harus dideklarasikan dulu sebelum menggunakannya. Nah, ini contohnya dari variabel. Kita punya variabelnya i, ya. Lalu kita harus deklarasi dulu i itu apa? Nah, itu adalah int. Int itu apa? Integer ya. Jadi bilangan bulat ya. Int i sama dengan 0. Berarti i itu adalah 0. Sudah dipastikan ini integer. Float result. Berarti variabelnya namanya result dan deklarasinya merupakan float. Float itu lebih halus ya daripada integer ya. Kalau integer itu bahasa kitanya itu adalah harus tegas, bilangan bulat. Kalau float itu bisa koma-koma, bisa akar dan lain sebagainya. Kemudian char inisial k. Berarti char itu adalah k ya. Ingat char sama string itu beda. Kalau char itu satu-satu ya. K A itu char. Tapi kalau string itu apa misalkan unu, itu berarti string ya. Nah, ini adalah contoh dari deklarasi variabelnya. Misalkan saya buat int myid. Berarti saya akan membuat variabel myid dengan deklarasinya berupa integer. Kemudian yang kedua, char myInitial sama dengan titik tanda petik 1 ini adalah J. Memakai forward quotes tunggal atau apostrof, bukan back quote ya. Nah, ini mungkin sebagai catatan apostrof ya. Kita pakai istilah apostrof. Jadi bukan petik 2 tapi satu saja, tapi bukan ke belakang ya, ini ke depan ya. Kemudian ada lagi short
integer my height sama dengan 152 dalam sentimeter. Berarti variabelnya apa? Variabelnya adalah my height ya. Deklarasinya adalah int, integer, kemudian bisa menggunakan short ya di sini ya. Integer my salary sama dengan sekian ya. Long integer my salary. Oke. Berarti paham ya bedanya kalau saya buat integer dan ada long integer. Kemudian ada float commission, ada 0,05. Ingat, float itu lebih fleksibel. Double change of date sama dengan 3e min 500. Nah, jadi pada contoh-contoh tersebut ada kata kuncinya. Jadi kata kuncinya ada short integer, ada long integer, ada float, ada double. Jadi kata kunci itu adalah mempunyai arti khusus dalam bahasa C. Tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Jadi tadi int, float itu nggak boleh ya dijadikan variabel. Ini contoh-contohnya ada integer, ada char, ada long, ada main, ada float, ada double, ada constanta, while, for, if, else, return, break, cast, switch, default, dan sebagainya. Kemudian identifikasinya atau variabelnya itu ada my height, my salary, commission, change of date. Oke. Di sini untuk identifier adalah deretan karakter yang terdiri dari huruf digit dan underscore. Tidak dapat berawalan dengan digit. Tidak boleh berupa kata kunci. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau bahasa gampangnya saya akan membuat sebuah variabel. Identifier itu variabel ya. Jadi variabelnya sum of a itu boleh. X1 boleh, Y2 boleh. Underscore my underscore id underscore ya. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai identifier. Lalu selanjutnya adalah assignment, yaitu penugasan, meletakkan suatu value yang telah ditentukan ke dalam suatu variabel yang telah ditentukan. Operator assignment itu istilahnya sama dengan variabel name-nya apa, ekspresinya apa. Ini cukup mudah. Dan hati-hati jangan rancu dengan sama dengan 2 kayak gini ya. Nanti sama dengan 2 itu apa, nanti kita bahas. Contohnya dari assignment adalah float x sama dengan 2,5. Char ch, integer number, ch sama dengan apa ini? Garis miring ya. Apostrofnya 1n. Number sama dengan 4 plus 5. Ya, di sini keterangannya adalah value dari number sekarang adalah 9. Oke? Paham ya? Jadi number di sini itu bukan lagi sebuah variabel yang bebas. Jadi number di sini sudah ditentukan, ternyata variabelnya number itu sama dengan 9. Sama dengan ini, float x sama dengan 2,5. Berarti kalau saya memunculkan x, maka di situ yang keluar harus 2,5. Kemudian di sini number sama dengan number kali 2. Nah, di sini kok ada number ya. Berarti number yang di sebelah kiri ini adalah number sesudah, dan yang sebelah kanan ini adalah sebelum. Jadi kalau sebelumnya saya tulisan di sini adalah 9 ya. Ini kan numbernya sama dengan 9. 9 kali 2 berarti number yang sekarang adalah 18. Oke? Jadi kalau ada number sama dengan number itu nggak usah bingung. Jangan numbernya jadiin 1, tidak. Kalau dalam bahasa matematika ini bisa. Tapi kalau dalam bahasa komputer ini maksudnya number yang di kanan itu adalah mengacu ke sebelumnya, dan number yang di kiri nanti adalah number yang baru. Value harus mempunyai tipe yang dapat di-assign ke variabel. Di sini number sama dengan 4 plus 5, boleh ya, karena number itu deklarasinya adalah integer. Kemudian konstanta. Nah, konstanta ini sering sekali kita dengar ya, tidak variasi, tidak boleh di-assign, harus diinisialisasi. Contohnya, konstanta float b sama dengan 3,14159. Konstanta integer class size sama dengan 100. Artinya, kapanpun itu muncul p, maka 3,14159. Kapanpun muncul class size sama dengan 100. Beda dengan tadi, kalau tanpa ada kata konstan, kalau misalkan tadi integer number sama dengan 9, maka number itu bisa berubah kan? Ya, paham ya?
Tapi kalau sudah dikasih konstanta seperti ini, maka dia sudah tidak bisa berubah, mengalami update itu sudah tidak bisa. Jadi contohnya, konstanta integer myId sama dengan 192. Berarti myId selalu 192. Kalau saya tuliskan myId sama dengan 666, maka pasti error. Karena dia beda sama konstantanya. Konstanta integer passmark sama dengan 80 ya. Jadi nilai untuk lulus adalah 80. Konstanta char passgrade sama dengan P. Konstanta float P sama dengan ini. Ini adalah salah satu penggunaan konstanta. Ini contohnya ya. Contohnya adalah convert an angle from degree to radian. Berarti kita akan mengubah sudut dari derajat ke radian. Yang di sebelah kiri ini adalah pseudocode-nya ya. Jadi outputnya nanti enter angle in degree, input angle in degree. Angle in rad sama dengan pi per 180 kali angle in degree. Nanti outputnya angle in radian. Nah, ini bahasa programnya. Include ini yang tidak perlu saya bahas. Nah, yang saya perlu bahas di sini adalah muncul istilah konstanta float pi sama dengan 3,1. Integer main, float, angle in degree, angle in rad. Berarti nanti ada variabel angle in degree sama variabel angle in rad. Enter angle in degree, berarti saya memasukkan sudut dalam derajat. Nah, ini kan. Nanti masukan itu saya masukkan ke dalam variabel angle in dig ya, di sini ya. Kemudian angle in rad sama dengan pi. Nah, di sini saya manggil pi nih. Pi itu apa? Oh, pi itu sudah ada di sini. Sama dengan 180 kali angle in degree. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan konstanta. Variabel konstanta ini merupakan variabel global. Global itu maksudnya variabel yang dipakai di semuanya. Karena ini letaknya di luar integer main. Tapi kalau angle in degree sama angle in rad ini variabel lokal. Dikatakan lokal karena ini hanya berlaku di dalam kurung buka dan kurung tutup ini saja. Ya, sisanya nanti sudah tidak kepakai lagi kalau saya munculkan program baru lagi. Tapi pi ini itu bisa muncul lagi ketika saya munculkan program yang baru. Nah, ini untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya.